Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya mengingatkan kita, jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Talitakum Senayan dan saudara-saudaraku dimanapun berada. Saya mengajak kita semua untuk beribadah, karena firman Tuhan berkata, janganlah menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya saudara, Tuhan yang merancang ibadah itu, merancang persekutuan, tidak boleh ditiadakan, tidak boleh diabaikan. Situasi apapun kita membutuhkan persekutuan. Oleh karena itu, marilah kita datang sembah Tuhan di dalam persekutuan. Kalau memang kondisi tidak memungkinkan, itu sebabnya kita buat ibadah secara online. Mari mengajak keluarga dan sungguh-sungguh mengikuti ibadah secara online di rumah. Lakukanlah tanggung jawab, jangan sedikit pun mengabaikan yang lain. Doa, dengar firman, persembahan, lakukanlah itu dengan hati yang tulus, dan berilah apa yang Tuhan punya, dan berilah kepada pemerintah apa yang pemerintah punya, dan lakukanlah tanggung jawab kita. Tuhan pasti memberkati. Mari beribadah, sembahlah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, damai sejahtera bersama kita. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar berkat penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam setiap pribadi kita, jemaat Tuhan yang boleh hadir bersama-sama untuk bersekutu menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita akan segera memulai ibadah kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemana kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita? Dengan tentu kita memerlukan keajaiban Tuhan. Kita membutuhkan sentuhan tangan Tuhan, dan kita tak dapat jalan sendiri tanpa Tuhan. Mari kita mengungkapkan sebuah pujian yang mengatakan, kemanakah kami mencari kasih yang sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari
dari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Doa pentabisan ibadah oleh Pak Gembala. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita lebih dalam ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari kita tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita, dan mari kita memusatkan hati dan perhatian kita tertuju kepada Tuhan saja, agar kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah kami, umat-umat ketebusan-Mu, kami anak-anak-Mu, hadir berada di hadapan Tuhan hari ini. Kami dengan kesadaran penuh dapat meninggalkan kegiatan dan aktivitas yang menyibukkan kami, dan kami menyadari diri kami bahwa kami membutuhkan Tuhan. Hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan memberkati kami. Tuhan memulihkan keberadaan kami, agar kami segar kembali di dalam Tuhan dan menerima janji-janji berkat Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami, agar penyembahan kami sungguh-sungguh di dalam roh dan kebenaran. Semua hamba-hamba-Mu yang ambil pelayanan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan hari ini. Dan semua fasilitas yang kami pakai Tuhan mengurapi juga agar dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba yang akan dipakai Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran-Mu, serta terimalah berkat Allah dalam ibadah ini. Dengan otoritas Allah yang Maha Kuasa, hamba mohon, turunlah berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita dalam ibadah ini, dan kita diberkati Tuhan. Hamba mentabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya untuk menguatkan keyakinan iman kita di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian untuk Tuhan yang mengatakan, Kau Bapa yang mengasihiku.
untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita katakan pujian ini sekali lagi untuk Tuhan. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Syair lagu yang baru kami nyanyikan merupakan ungkapan hati kami yang terdalam. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Itu sebabnya kami percaya bahwa pemberitaan firman ini adalah Tuhan berbicara kepada kami. Kuasailah hati dan pikiran kami semua. Kami tolak kuasa kegelapan di dalam nama Yesus. Hamba secara khusus Engkau urapi, Engkau sembunyikan. Biarlah roh Tuhan yang berbicara dan nampak, dan Tuhan dimuliakan atas pemberitaan ini. Hamba manusia lemah, hina, dan terbatas adanya. Biarlah roh-Mu lah yang berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua fasilitas yang kami pakai ini.
semuanya dapat menunjang pelayanan ini, baik yang di rumah atau di mana saja maupun di dalam ruangan ini. Tuhan memberkati agar kami sungguh-sungguh diberkati lewat pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini karena kasih dan kemurahan Tuhanlah yang membuat kita ada dan memungkinkan kita boleh hidup dan menikmati hari ini kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan minggu yang lalu yang berbicara tentang keselamatan. Kita membuka kembali di dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat berbunyi demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sungguh bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan dan anugerah untuk kembali menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa hari-hari terakhir ini adalah sangat jahat, sehingga tidak sedikit reaksi dari kehidupan orang percaya menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada yang terlalu ketakutan dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi tidak bisa berdoa, tidak bisa beribadah. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Artinya kita harus tunduk dan taat kepada firman ini, bahwa dalam situasi apapun, kondisi apapun, ini tidak bisa kita abaikan pertemuan ibadah. Tentu dengan protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah kita mentaati, tetapi tidak boleh kita abaikan pertemuan ibadah itu, karena di dalam ibadah itu sebuah keharusan bagi orang percaya, dan itu mutlak harus kita lakukan dalam situasi apapun. Itu sebabnya saya tetap mengajak jemaat Tuhan, bagi yang bisa datanglah ke gereja, sembahlah Tuhan. Bagi yang tidak memungkinkan datang, wajib ikut dari rumah. Secara online kita bisa ikut ibadah. Yang tidak boleh adalah tidak boleh abaikan ibadah. Kita bisa keluar ke pasar, kita bisa keluar kemana-mana, tetapi beribadah kita tidak bisa. Apa maksudnya? Sesungguhnya kita taat kepada siapa itu? Kita takut kepada siapa itu? Hari ini saya mau mengajak kita, mari kita dengan penuh keberanian menghadap Tuhan kita. Saya tidak memaksa kita harus datang ke gereja, tetapi kalau bisa dan memungkinkan, datanglah beribadah di gereja. Dan kalau memang tidak memungkinkan, jangan abaikan ibadah. Harus
melakukan ibadah di rumah. Secara pribadi saya sudah meneliti keberadaan orang percaya. Apakah dengan berada di rumah dengan sungguh-sungguh menjalankan ibadah? Tidak, saudara. Saya berani katakan, adalah beberapa keluarga yang bisa, tetapi ada beberapa keluarga yang memang tidak beribadah. Oleh karena itu, datanglah dan mengikutilah ibadah secara ibadah. Keselamatan, saudara. Mengapa kita membutuhkan keselamatan? Apa itu keselamatan? Keselamatan itu adalah melepaskan dan menyelamatkan seseorang dari bahaya yang sedang mengancam secara tubuh dan jiwa. Sekarang kita harus sadar bahwa tubuh dan jiwa manusia sekarang sedang dalam ancaman dan terancam dalam maut yang mematikan jiwa manusia itu secara kekal. Dan kita harus sadar akan hal ini, saudara, bahwa tubuh dan jiwa manusia sekarang sedang terancam oleh karena maut. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari maut dan menghapus dosa kita. Saudara, akibat dosa kita terancam oleh maut. Posisi manusia sedang berdosa dan akibat dosa itu adalah hukuman maut. Ini yang sedang mengancam kita. Itu sebabnya kita membutuhkan keselamatan, saudara. Manusia membutuhkan keselamatan. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa berusaha membebaskan dirinya, saudara. Kita membutuhkan seorang juru selamat. Juru selamat itu yang membebaskan kita. Alasan mengapa kita membutuhkan juru selamat, minggu yang lalu saya sudah ungkapkan alasan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama tadi masih ingat. Yang pertama, saudara, adalah alasan mengapa manusia itu membutuhkan juru selamat. Yang pertama adalah manusia telah berbuat dosa, dan yang kedua manusia telah sesat karena menolak kebenaran Allah yang diwahyukan di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini kita melanjutkannya. Alasan mengapa manusia itu membutuhkan juru selamat. Yang ketiga adalah manusia telah sesat karena menolak suara hati nuraninya sendiri yang berisi hukum Allah. Sekali lagi, yang ketiga alasan mengapa kita membutuhkan juru selamat, karena manusia telah sesat karena telah menolak suara hatinya sendiri yang berisi hukum Taurat. Dalam Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-15 berkata bahwa manusia itu telah menolak suara hatinya. Dalam Roma saya baca, Roma pasal yang kedua berkata demikian, Roma pasal 2 ayat yang ke-14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat yang ke-15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, manusia itu sejak awal, sekali lagi, sejak awal Allah telah mengisi hati nurani manusia itu dengan kebenaran. Sekali lagi, sejak awal manusia diciptakan, Allah
mengisi hati nurani manusia itu dengan kebenaran yang mendeteksi dini agar mencegah kejahatan dalam diri manusia. Artinya begini saudara, setiap manusia memiliki hati nurani. Walaupun manusia itu hidup di dalam dosa, hati nurani, hati kecilnya itu masih ada kebenaran Allah di dalamnya. Itu sebabnya ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang salah, hati nurani itu pasti berbicara. Tidak bohong saudara, dia pasti berbicara mengingatkan kita. Tetapi sejak awal manusia itu menolak nurani itu. Sejak di Taman Eden, manusia itu telah menolak nuraninya sendiri atau hati nuraninya dan menolak kebenaran. Akibat penolakan itu manusia itu jatuh dan tidak dapat menyelamatkan diri. Disitulah kita membutuhkan juru selamat. Apa yang dilakukan oleh manusia dengan menolak yang dimaksudkan dari firman ini? Kata menolak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak menerima, tidak membenarkan, dan mengusir dan menghalau. Sejak awal, sejak di Taman Eden, manusia itu tidak menerima hati nuraninya lagi. Dia tidak membenarkan hati nuraninya lagi. Dia menghalau kebenaran dari hati nuraninya. Nah, apa itu suara hati? Suara hati itu adalah dari Yunani ya, bahasa Yunani, bahasa Alkitabnya sunaidesios. Sunaidesios dari sunaidesis. Artinya saudara, sunaidesius ini adalah kesadaran hati nurani, sifat mendengarkan hati nurani. Nah, di dalam ayat ini menyatakan kata ini adalah sejak dahulu, sejak awal, sebagaimana yang saya katakan, Tuhan sudah menaruh kesadaran kebenaran itu di dalam hati. Kemudian hati nurani itu terus berbicara dan mengingatkan kita, mendeteksi dini dari perbuatan jahat kita itu. Tetapi sejak awal juga manusia itu telah menolak. Karena manusia itu menolak, maka manusia itu tidak berkuasa lagi untuk membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari akibat penolakan itu. Manusia itu berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan tersesat di hadapan Tuhan dan tidak tahu lagi kebenaran. Hanya juru selamat yang dapat membebaskan kita. Juru selamat. Itu sebabnya Yesus Kristus dibutuhkan. Karena Yesus Kristus juru selamat yang dapat menyelamatkan, membebaskan manusia itu dari dosa itu sendiri. Akibat penolakan suara hati. Coba kita renungkan. Setiap hari, kalau engkau mau bertindak bersalah, pasti ada teguran hati itu. Kalau engkau mau marah-marah, pasti engkau diingatkan, oh kenapa sih saya ini harus marah-marah? Kalau engkau mau berselingkuh, pasti ada nuranimu menegur kamu. Kalau engkau tidak mau ibadah, pasti ada nuranimu berbicara, seharusnya saya beribadah. Tidak enak rasanya tidak pergi beribadah. Tetapi engkau yang keras kepala dan tidak menuruti, karena engkau telah menolak. Karena manusia itu telah menolak suara hati itu sendiri. Bapak ibu saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, itu menunjukkan bahwa engkau tidak bisa membebaskan dirimu dari hal itu. Hanya Yesus Kristus yang dapat membebaskan engkau. Itu sebabnya engkau membutuhkan juru selamat
juru selamat itu yang membebaskan engkau. Mengapa dia juru selamat? Karena dia yang mengerjakan kesempurnaan itu bagi kita. Yesus Kristus yang tidak berdosa itu dijadikan berdosa. Yesus Kristus yang kudus itu menanggung dosa kita. Dia dijadikan berdosa sehingga dosa itu dihukum. Karena Yesus dijadikan berdosa bagi kita, dia yang dihukum. Kebenaran, kekudusan, kesempurnaan Kristus itu yang diperhitungkan, ditaruh kepada kita, sehingga kita ini dibebaskan, dibenarkan di hadapan Allah. Itulah juru selamat, saudara. Tidak ada satupun manusia yang sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Upah dosa maut, manusia itu harus menanggung kematian di dalam daging. Itu sebabnya firman itu menjadi daging di dalam Yesus Kristus, dan hukuman dosa itu ditanggung di dalam daging, yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Itulah juru selamat bagi kita. Engkau membutuhkan juru selamat hari ini untuk membebaskan engkau dari dosa dan kutuk dosa itu semua. Oleh karena itu, jadikanlah manusia yang mencari Tuhan, menyadari diri bahwa engkau membutuhkan keselamatan itu. Yang selanjutnya, yang keempat, alasan mengapa manusia itu membutuhkan juru selamat. Yang keempat, manusia sesat karena mengikuti ajaran setan. Dalam Efesus pasal 2 kita bisa lihat, Efesus pasal yang kedua, saudara. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 2 berkata demikian. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, manusia telah mengikuti ajaran setan. Sejak di Taman Eden juga manusia memberontak dan mengikuti ajaran setan. Manusia itu cenderung melakukan dosa dan tidak dapat membebaskan diri dari dosa. Sejak awal setan memperdaya manusia, dan manusia mengikuti tipu daya setan itu, dan manusia sesat. Manusia kehilangan arah, manusia kehilangan tujuan, manusia kehilangan kemuliaan Allah dalam dirinya sendiri. Karena mengikuti ajaran-ajaran. Awalnya dia memperdayakan Hawa. Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam ikut jatuh, dan semua manusia tercemar karena dosa itu. Sekali lagi, semua manusia itu tercemar. Sejak tercemar itulah iblis berkuasa atas manusia. Iblis itu mampu memperdayakan manusia, karena manusia begitu jatuh ke dalam dosa, di bawah satu tingkat dari iblis, dan iblis menguasai. Dan manusia tidak bisa membebaskan diri lagi. Manusia tidak berdaya membebaskan diri dari dosa. Padahal sejak awal manusia itu adalah segambar dengan Allah. Manusia itu di atas satu tingkat dari iblis, dan iblis tidak mampu mengganggu manusia.
Tetapi sejak jatuh ke dalam dosa, manusia satu tingkat di bawah dari iblis lagi. Hanya juru selamat itu yang dapat mengembalikan keadaan kita. Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia memulihkan keadaan itu. Dia membayar tuntutan dosa itu, sehingga manusia ini dipulihkan kembali seperti semula, segambar dengan Allah. Kita kembali, setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia kembali statusnya di atas dari iblis. Itu sebabnya kita dengan kuasa Yesus kita dapat mengusir kuasa kegelapan, mengusir setan dalam nama Yesus. Karena kita kembali kepada yang semula, yaitu segambar dengan Allah. Wow, luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, manusia itu membutuhkan juru selamat karena manusia itu telah mengikuti ajaran iblis. Mengikuti dan taat kepada iblis itu membuat kita turun dan tidak berdaya. Juru selamat itu mengangkat kita kembali, memulihkan kita kembali, memulihkan status kita kembali, sehingga kita dapat berhubungan lagi dengan Tuhan Pencipta. Kita bisa menyembah kepada Dia, kita bisa memanggil Dia Bapa kembali, dan iblis takluk di bawah kaki orang percaya, karena Kristus telah membebaskan orang percaya. Oleh karena itu, saudara, di akhir-akhir ini kuasa iblis sangat gencar meresahkan manusia itu. Dengan cara apapun, engkau akan terbebas dari hal-hal itu. Engkau akan terbebas dari perasaan takut. Engkau akan terbebas dan engkau mengalami pemulihan dalam hidup. Jika engkau percaya Yesus Tuhan, terima Dia jadi juru selamatmu secara pribadi. Dia memulihkan keberadaanmu dan engkau hidup di dalam kemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kondisi sekarang ini membuat engkau membutuhkan Yesus. Sebagai bukti engkau membutuhkan Yesus, engkau terus mencari wajahnya, bersekutu menyembah Dia. Ikut dalam pertemuan-pertemuan ibadah, giat dan rajin membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan, bersekutu, tunjukkan ketaatan kesetiaanmu kepada Tuhan hari-hari ini, saudara. Ini bukan hal-hal main-main. Ini saatnya kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, taat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bukannya sibuk untuk hal-hal yang lain. Kita tahu bahwa akhir zaman memang sudah di depan mata kita. Penggenapan firman ini semakin digenapi, saudara-saudara. Ini saatnya kita dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengingatkan kita kembali. Saudara-saudara, engkau membutuhkan keselamatan. Engkau akan mendapatkan keselamatan itu hanya melalui juru selamat. Mengapa engkau membutuhkan juru selamat? Karena engkau telah berbuat dosa. Karena engkau telah sesat dan menolak kebenaran. Karena engkau telah sesat dan menolak suara hatimu. Dan karena engkau telah sesat mengikuti ajaran iblis. Hari ini Yesus memastikan kembali kepada kita. Kita dapat bebas dari semua itu. Datanglah kepadanya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dia akan menjaga, menuntun hidup. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur atas kasih dan kemurahan. Kami telah belajar firman Tuhan. Kami sangat terbatas, hamba terbatas dalam penyampaian ini. Firman-Mu akan diteruskan oleh Roh Kudus. Roh-Mu yang akan terus berbicara kepada umat-Mu hari ini. Dan mereka menjadi pelaku firman.
Kuatkan, teguhkan kami semua. Kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, hamba memeteraikan firman ini ke dalam hati umat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Saya kembalikan kepada yang memimpin. Baik, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi bagian di dalam hati dan pikiran kita. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mari kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Namun terlebih dahulu kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Mari kita membuka buku kemenangan iman kita yang terdapat pada nomor 192, Hantarku di Jalan Berat. Sementara kita menyanyikan pujian ini, kantong persembahan dijalankan di antara kita. Demikian pujian kita untuk Tuhan, dan doa berkat, doa persembahan dibawakan oleh Pak Gembala. Mari kita kembali menghampiri Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup serta junjungan hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kemurahan dan kasih setia Tuhan yang sangat sempurna bagi kami. Secara khusus kami boleh beribadah hari ini. Kami telah memuji nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga telah mengulurkan tangan kami untuk memberikan persembahan. Terimalah persembahan umat-Mu ini Bapa menjadi korban yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan memberkatilah setiap umat-Mu yang terulur tangannya hari ini. Mereka diberkati dengan berlimpah. Tuhan menggenapi janji-janji Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba berdoa secara khusus bagi yang dalam keadaan sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan menjamah dan sembuhkan dan memulihkan keberadaan mereka yang dalam keadaan sakit. Mereka dapat kekuatan baru di dalam Tuhan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus.
Teguhkan hati dan pikiran mereka untuk tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sekalipun banyak rintangan yang menghadang, biarlah kekuatan iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Yang lemah secara fisik Tuhan kuatkan. Yang kekurangan di dalam nama Yesus Tuhan memberikan berkat, membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berkelimpahan, agar mereka semua menikmati janji Tuhan dan hidup dalam kecukupan. Mampukan mereka mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga bagi program kami di jemaat ini, secara khusus penyelesaian gereja ini. Dalam nama Yesus Tuhan berkarya dan bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Kami berdoa bagi pelayanan penginjilan, secara khusus Pos Bayi Meraya, di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Dan juga pelayanan misi lintas budaya, Tuhan memberkati para misionari, memberkati lembaga misi, memberkati gereja-gereja pengutus dan juga lembaga-lembaga misi. Semuanya berjalan dengan baik dan Injil Tuhan terus disebarluaskan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pemerintahan kami. Tuhan memberkati dari presiden, gubernur, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai kepala desa. Tuhan memberkati. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Sebentar ada pemilihan kepala daerah, Tuhan memberkati. Tuhan akan tunjukkan orang yang terbaik yang Tuhan pakai sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Kutai Barat ini, kota Sendawar ini, Tuhan memberkati. Kesejahteraan kota ini, kesejahteraan kami sebagai umat Tuhan juga. Tuhan memberkati supaya kota ini diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Iman dan pengharapan kami sebagai umat Tuhan terus bertumbuh dan kami terus mengandalkan Tuhan. Situasi pandemi COVID-19 ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah peristiwa ini membuat kami dekat dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bukan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, bukan meninggalkan Tuhan, tetapi membuat kami semakin membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kerjakanlah yang terbaik bagi kami. Anak-anak Tuhan yang setia dan taat, Tuhan terus menuntun dan menjaga, memberkati. Mereka tetap kokoh kuat di dalam Tuhan, menjadi teladan yang baik. Mereka yang goyah secara iman, Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka hidup dalam kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebentar kita akan meninggalkan ruangan ini dan juga akan berpisah. Oleh karena itu, arahkanlah hati dan pikiranmu, serta pandanglah kepada Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara dengan sempurna dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah perbendaharaanmu, diberkatilah rumah tanggamu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagian. Bapak hamba berdoa dan memeteraikan berkat ini serta mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Shalom.